Saat Kakashi dan timnya sudah pergi dari rumah Tajuna, tiba-tiba datang anak buah Gato menculik ibunya Inari. Namun saat mereka akan pergi, Inari mencoba melawan mereka berkat semangat dari Naruto. Ketika Inari akan ditebas, tiba-tiba Naruto datang menyelamatkan Inari dan menghajar anak buah itu dengan mudahnya. Kemudian Naruto meminta maaf atas kejadian kemarin dan dia pun pergi kembali menuju jembatan. Di jembatan terlihat Sasuke bertarung dengan Haku. Haku mencoba menyerang Sasuke dengan jurus satu tangan. Namun Sasuke menghindarinya dan membuat Haku terjatuh. Haku akhirnya bertarung serius dengan membuat banyak cermin dan mengurung Sasuke. Kemudian dia masuk ke cermin dan menyerang Sasuke dengan banyak jarum yang membuat Sasuke terluka. Kakashi mencoba menolong Sasuke, namun dia dihadang oleh Zabuza. Kemudian Sakura menyerang dengan kunai, namun serangan itu dengan mudahnya ditangkap. Tiba-tiba Naruto datang dan menyerang Haku yang membuat dia terjatuh dari cermin. Naruto datang dengan penuh percaya diri. Ketika dia akan menggunakan Bunshin, tiba-tiba Zabuza menyerangnya, namun Haku menangkis serangan tersebut. Naruto yang ceroboh menggunakan jurus di depan musuh akhirnya dimarahi oleh Kakashi. Haku menyelamatkan Naruto karena dia ingin melawan Naruto dengan cara dia sendiri. Saat Kakashi akan membantu mereka, lagi-lagi Zabuza menghadangnya. Kalau dia pergi, Tajuna akan menjadi sasaran Zabuza. Saat Haku sedang lengah, Sasuke mencoba menyerangnya, namun Haku menghindari serangan itu. Haku pun kembali ke cermin dan menyerang Sasuke kembali dengan ratusan jarum yang membuat Sasuke terjatuh. Tiba-tiba Naruto masuk ke kurungan cermin dengan kocak. Kemudian Sasuke mencoba menyerang dengan menggunakan api, namun itu sia-sia saja. Naruto juga mencoba menyerangnya dengan Bunshin, namun itu juga tidak berdampak apapun. Kemudian Haku menyerang mereka secara bersamaan yang membuat mereka terpental. Naruto dan Sasuke mulai terpojok. Kakashi akhirnya mencoba membantu, namun saat ingin menggunakan Sharingan, Zabuza menyerangnya. Naruto mencoba kembali menggunakan Bunshin. Di sisi lain, Sasuke sedang mengamati serangan dengan percikan air. Akhirnya Sasuke sedikit mengerti dan Naruto mencoba kembali. Sasuke menyerangnya dengan api yang membuat pakaian Haku terkena api itu. Mereka terus mencoba namun masih belum berhasil. Kemudian Zabuza menggunakan jurus yang susah ditiru Kakashi. Dia menghilang dan membuat kabut yang tebal. Sakura dengan segera melindungi Tajuna. Zabuza menyerang namun ditangkis Kakashi. Tapi Zabuza sudah mengerti. Dia menyerang dengan menutup mata agar jurusnya tidak bisa ditiru. Kemudian Zabuza menyerang Tajuna dan Kakashi segera menghadang. Kakashi terkena serangan Zabuza di dadanya. Zabuza menghilang kembali ke dalam kabut. Kemudian Kakashi mengejarnya. Di sisi lain, Sasuke dan Naruto masih berjuang melawan Haku. Haku terus menyerang mereka dan Sasuke selalu melindungi Naruto karena Naruto sudah mencapai batasnya. Tidak lama kemudian Naruto pingsan. Sasuke berjuang sendiri sambil melindungi Naruto dari serangan Haku. Sampai akhirnya mata Sharingan Sasuke aktif. Namun Haku terlalu licik karena selalu menyerang Naruto yang mengharuskan Sasuke melindunginya. Sasuke pun mencapai batasnya dan meminta kepada Naruto agar tidak mati. Akhirnya Sasuke pingsan. Walaupun mereka saling membenci, namun itu hanya ego saja. Sebetulnya mereka adalah sahabat sejati. Di sini Naruto marah dan mengeluarkan cakra yang sangat besar. Luka di tubuhnya sembuh dengan sendirinya. Hal itu membuat Kakashi dan Zabuza terkejut karena merasakan cakra tersebut. Tiba-tiba Naruto sedikit berubah wujud seperti monster yang bertaring dan dia pun mengamuk menyerang Haku. Sampai akhirnya Haku tertangkap. Kemudian Naruto mengeluarkan aura cakra yang sangat dahsyat dan memukul Haku tepat di topengnya yang membuatnya terpental. Saat akan memukul dengan kekuatan penuh, topengnya rusak dan terlihat wajah asli Haku yang mengingatkan Naruto kepada cowok yang cantik di hutan. Jadi Naruto menghentikan serangannya. Namun Naruto tetap memukulnya walaupun pelan. Haku menceritakan masa lalunya tentang orang tuanya yang mati dan tentang dia yang dipungut Zabuza. Kemudian Haku meminta kepada Naruto agar membunuhnya karena merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Zabuza. Di sisi lain, Kakashi mengeluarkan jurus Kuchiyose dan memanggil para anjing kesayangannya. Kemudian mereka menangkap Zabuza. Akhirnya Kakashi mengeluarkan jurus andalannya yaitu Raikiri. Di sini Kakashi mencoba menyerang Zabuza dengan Raikiri.
Di tempat lain, Inari yang berniat untuk membantu Naruto mencoba mengajak warga, namun tidak ada satupun yang ikut bersamanya. Jadi Inari pergi seorang diri, kembali ke Naruto yang akan membunuh Haku. Tapi Haku menahan serangan itu, lalu dia pergi. Saat Kakashi menyerang Zabuza, tiba-tiba Haku menghadang serangan itu, yang mengakibatkan Haku mati. Kemudian Zabuza menyerang mereka berdua, namun Kakashi menghindarinya. Akhirnya mereka bertarung kembali dan Kakashi sekarang lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Kemudian Sakura menanyakan kepada Naruto keadaan Sasuke, namun Naruto tidak menjawab. Lalu Sakura melihat sendiri Sasuke yang tidak sadarkan diri dengan penuh luka. Hal itu membuat Sakura menangis. Tiba-tiba Gato datang dengan ratusan anak buahnya. Zabuza kecewa terhadap Gato dan menghentikan pertarungannya dengan Kakashi. Kemudian Gato menginjak-injak Haku yang membuat Naruto marah kepada Zabuza karena dia hanya diam saja. Namun sebenarnya Zabuza menangis karena hal itu. Zabuza pun meminta kunai kepada Naruto. Kemudian dia menyerang semua anak buah Gato dan membunuh Gato. Tidak lama kemudian Zabuza pun terjatuh sambil meminta maaf kepada Haku yang sudah menyia-nyiakannya. Sasuke akhirnya terbangun dari pingsan yang membuat semua bahagia. Tiba-tiba anak buah Gato berniat menyerang tim 7. Namun Inari yang pergi sendiri akhirnya datang dengan semua warga kota yang membuat semua anak buah itu kabur. Di saat terakhirnya Zabuza meminta tolong kepada Kakashi agar dia membawanya ke samping Haku. Dia ingin menghembuskan napas terakhirnya tepat di sampingnya. Pertarungan mereka pun berakhir. Misi pun selesai. Kemudian tim 7 kembali ke Konoha. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul di jembatan dan menunggu Kakashi yang selalu telat datang. Kemudian mereka mendapatkan misi-misi yang mudah seperti mencabut rumput, mengumpulkan sampah di sungai, dan menjaga anjing. Setelah selesai, Kakashi menyuruh mereka bubar. Sakura mencoba mengajak Sasuke untuk berlatih bersama, namun dia ditolak dan Sasuke mengatakan bahwa Sakura lebih lemah daripada Naruto. Kemudian Sasuke pergi. Tidak lama kemudian Konohamaru dan kedua rekannya mendatangi Naruto. Namun melihat Sakura yang kesal dengan Sasuke, langsung memukul Naruto dan Konohamaru. Tiba-tiba Konohamaru menabrak Genin dari desa lain, yang membuat Genin itu marah. Dia juga akan memukul Konohamaru. Naruto mencoba melawan, namun dia terjatuh oleh jurus bocah itu. Tapi Sasuke dari jarak jauh melempar tepat di tangan bocah itu. Bocah itu berniat bertarung dengan Sasuke, namun bocah yang lain menghentikannya. Mereka meminta maaf atas keributan yang terjadi. Ternyata mereka adalah Zenin dari Sunagakure yang akan ikut serta pada ujian Chunin. Sasuke menanyakan nama orang yang memakai labu itu, dan orang itu adalah Gaara, sang pasir terjun. Lalu mereka pergi, namun ternyata mereka sedang diawasi oleh ninja lain. Di tempat lain, Hokage menanyakan kepada para guru siapa saja yang akan ikut ujian Chunin, dan mereka mendaftarkan murid-muridnya. Kemudian Kakashi mendatangi tim 7 dan memberikan formulir pendaftaran ujian Chunin. Terlihat para ninja dari desa lain mulai berdatangan. Guru Iruka mencoba mengetes tim 7 dengan menyamar menjadi ninja dari desa lain. Namun mereka berhasil menunjukkan kekuatan mereka. Akhirnya Guru Iruka percaya kepada tim 7. Mereka kemudian akan mendaftarkan formulir tersebut. Di sana mereka bertemu dengan tim Guruga yang juga akan mendaftar. Namun saat Neji bertanya kepada Sasuke, dia hanya mengacuhkannya saja. Kemudian mereka pergi. Namun Lee mengejar mereka dan menantang Sasuke untuk bertarung. Terlihat Lee sangat menyukai Sakura, namun Sakura menolaknya mentah-mentah. Naruto yang selalu tidak dianggap karena semua orang menantang Sasuke, dia mencoba melawan Lee, namun dia dengan mudahnya dikalahkan. Akhirnya Sasuke dan Lee bertarung, tapi Sasuke kewalahan melawannya, sampai dia mengeluarkan saringannya. Namun Sasuke tetap kalah. Pada saat Lee akan mengeluarkan jurus rahasianya, tiba-tiba serangan itu dipatahkan oleh kura-kura dan Lee menghentikan serangan itu. Lalu Gurugai muncul dan langsung memukul Lee. Akhirnya mereka pergi. Begitu juga dengan tim 7 yang semakin bersemangat dengan ujian Chunin. Mereka mendaftarkan diri dengan penuh semangat yang membuat Kakashi bangga. Kemudian mereka masuk ke ruangan ujian. Di sana mereka melihat banyak sekali peserta ujian yang terlihat sangat kuat. Kemudian mereka bertemu dengan teman-temannya dan juga mereka bertemu dengan Kabuto yang sudah banyak pengalaman tentang ujian Chunin karena dia sudah
sudah beberapa kali mengikuti ujian namun masih gagal. Kemudian Kabuto memberitahukan semua yang dia ketahui tentang ujian Chunin dan semua kekuatan musuh di dalam kartu informasi yang dibawanya. Tiba-tiba Naruto berteriak di hadapan para peserta dengan penuh semangat. Namun Sakura yang malu langsung memarahinya. Tidak lama kemudian ninja dari Otogakure menyerang Kabuto. Namun dia berhasil menghindarinya, tetapi Kabuto terjatuh dan tiba-tiba muntah karena serangan tersebut. Pengawas ujian Chunin pun datang, yaitu Ibiki Morino.